Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Sukma Kumala Dewi Olang. Saya dari kelas IKMD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran, dan hasil dari sekresi tersebut adalah hormon. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindak tertentu. Menurut Cellworld 2010, sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar endokrin buntu atau tanpa saluran yang tersebar pada bagian tubuh. Sementara hormon merupakan zat kimia hasil dari sekresi oleh suatu sel yang mempengaruhi sel lainnya. Fungsi sistem endokrin yang pertama, mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tanpa saluran khusus atau ductus yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. Yang kedua, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, pengaturan metabolisme, proses oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat atau hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Yang ketujuh, memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostatis. Kelenjar-kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar hipofisis juga disebut sebagai master gland karena mampu menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi mengatur kelenjar hormon lainnya. Kelenjar hipofisis memiliki 3 lobus, yaitu yang pertama lobus interior, yang kedua lobus intermedier, yang ketiga lobus posterior. Mekanisme kerja kelenjar hipofisis yaitu umpan balik, di mana sintesa dan sekresi hormon hipofisis dikontrol oleh hipotalamus, kemudian hormon hipofisis mengatur sintesa dan sekresi hormon pada organ target. Sebaliknya, hormon yang disekresi organ target mengatur juga sekresi hipotalamus dan atau hipofisis. Hubungan antara hipofisis dengan jaringan perifer atau organ target adalah feedback mekanisme atau mekanisme umpan balik, juga antara hipofisis dengan hipotalamus. Semua perintah dan kendali berawal dari kelenjar hipotalamus, kemudian perintah dan informasi akan disampaikan ke seluruh tubuh dengan bantuan kelenjar hipofisis. Sinyal saraf hipotalamus akan mengirim releasing hormon ke bagian hipofisis. Hormon-hormon ini dilepaskan ke dalam pembuluh darah sistem portal dan akhirnya mencapai sel-sel dalam kelenjar hipofisis. Dalam rangkaian tersebut, hormon-hormon yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis diangkat bersama darah dan merangsang kelenjar-kelenjar lain, menyebabkan pelepasan kelenjar-kelenjar hormon ke sel target. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea. Kelenjar tiroid terdiri atas 2 buah lobus, yaitu lobus destra dan lobus sinistra yang saling berhubungan yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea dan diikat bersama oleh secarik jaringan tiroid yang disebut isthmus tiroid dan yang melintasi trakea di sebelah depannya. Fungsi dari hormon tiroksin atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi pematangan jaringan tubuh dan penggunaan energi total. Yang kedua, mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan memengaruhi beberapa reaksi metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, menambah sintesis asam ribonukleus RNA dan protein, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Yang keempat, dalam konsentrasi tinggi menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintesis protein berkurang. Yang kelima, menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi. Yang keenam, mampu menoleransi glukosa yang tidak normal. Hal ini karena hormon tiroid mampu memperlancar absorpsi intestinal dari glukosa. Yang ketujuh, mengatur karbon dioksida. Dan yang kedelapan, mengatur penggunaan oksidasi di sel-sel tubuh kecuali otak, testis, uterus, limfa, dan nodus limfatikus. Mekanisme dari kelenjar tiroid yaitu peningkatan produksi TSH menyebabkan peningkatan jumlah tiroksin, akan tetapi jumlah peningkatan tiroksin dalam aliran darah akan menekan produksi TSH. Sistem homeostatis yang baik ini menjamin suplai tiroksin yang mantap. Namun, bila iodium dalam makanan tidak cukup,
Bagi tiroid untuk mensintesis tiroksin, mekanisme kontrol ini terhenti, kelenjar pituitari tidak dihambat, dan dengan demikian menghasilkan jumlah TSH yang lebih banyak. Hal ini selanjutnya merangsang kelenjar tiroid untuk bekerja lebih giat meskipun hanya mempunyai sedikit atau tanpa iodium. Akibatnya kelenjar menjadi besar dan mengakibatkan gondok. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan parahormon atau hormon paratiroksin. Kelenjar ini mempunyai ukuran panjang sekitar 6 mm, lebar 3 mm, dan ketebalan 2 mm. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang terdiri dari 84 asam amino sebagai kesatuan hormon yang berguna dalam menaikkan kalsium. Fungsi kelenjar paratiroid yaitu yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. Yang keempat, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium darah. Yang kelima, dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat melalui membran dan dari mitokondria. Mekanisme kerja kelenjar paratiroid, paling sedikit terdapat 3 macam reseptor PTH. Salah satunya juga menjadi reseptor PTHRP atau Parathyroid Hormone Related Protein, dan dengan demikian disebut dengan PTH atau PTHRP. Reseptor kedua PTH tidak berikatan dengan PTHRP terdapat di otak, plasenta, dan pankreas. Terdapat reseptor ketiga CPTH yang bereaksi dengan gugus karboksil, bukannya dengan terminal gugus amino seperti reseptor yang lain. Dua reseptor yang pertama bekerja berpasangan dengan protein GS dan melalui heterotrimetik protein G mengaktifkan adenylase siklase membentuk CAMP. PTH atau PTHRP reseptor juga mengaktifkan PLC melalui GQ, menambahkan atau meningkatkan CA2-min dan mengaktifkan protein kinase C. Namun bagaimana second messenger yang kedua ini mempengaruhi CA2-min di dalam tulang belum jelas. Keempat, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak pada mediastinum di belakang os osternum. Kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah pada masa remaja dari 30-40 gram kemudian berkerut lagi. Fungsi kelenjar timus adalah yang pertama, sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Yang kedua, sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lain. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja, namun setelah dewasa pertumbuhan akan berkurang. Yang keempat, mengurangi aktivitas kelamin. Mekanisme dari kelenjar timus yaitu satu kegiatan timus yang diketahui adalah limfopoiesis atau pertumbuhan dan pematangan limfosit yang terutama terjadi selama masa fetal dan masa awal pasca lahir. Sel-sel plasma dan myelosit juga dibentuk dalam jumlah kecil. Timus juga menghasilkan hubungan dengan sel retikuler epitelial untuk mengetahui antigen asing dan bila antigen ini berhubungan dengan membran glikoprotein pada permukaan sel yang ditandai dalam Major Histocompatibility Complex atau MHC. Glikoprotein MHC bekerja sebagai reseptor pengikat antigen yang mengaktifkan respons sel T yang tepat terhadap antigen asing yang khusus dan sel T tersebut menghasilkan sel yang mempunyai kemampuan imunologi atau kekebalan tubuh. Yang kelima, kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kelenjar suprarenalis atau adrenal memiliki bentuk ceper dan terdapat pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol atau disebut korteks, serta bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin atau norepinefrin. Mekanisme kerja kelenjar suprarenalis atau adrenal dari hormon yang dihasilkan oleh korteks dan medula. Sel tersebut disekresikan di bawah pengendalian sistem persarafan simpatik. Sekresinya pertama dalam keadaan emosi seperti marah dan takut, serta dalam keadaan afiksia dan kelaparan. Pengeluaran yang pertama itu menaikkan tekanan darah guna melawan syok yang disebabkan kegentingan ini. Noradrenalin
menaikkan tekanan darah dengan jalan merangsang serabut otot di dalam dinding pembuluh darah untuk berkontraksi. Adrenalin membantu metabolisme karbohidrat dengan jalan menambah pengeluaran glukosa dari hati. Yang keenam, kelenjar pinealis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel, berbentuk kecil merah seperti sebuah cemara terletak dekat korpus kalosum. Kelenjar ini sangat kecil pada manusia, berukuran 6,5 mm dan lebar 4 mm, sementara beratnya berkisar antara 18 sampai 346 mg. Fungsi kelenjar pinealis belum diketahui dengan jelas, namun kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membentuk pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Mekanisme kerja kelenjar pinealis. Cara kerja kelenjar pinealis saat waktu tidur berhubungan dengan waktu malam dan siang. Saat malam hari, hormon melatonin pada kelenjar pineal akan bekerja lebih lama dibandingkan siang hari. Panjangnya waktu yang menghasilkan hormon melatonin berhubungan dengan jam biologis manusia. Sedangkan cara kerja kelenjar pineal ketika melakukan aktivitas seksual tiap tingkatan umur berbeda. Pada saat Anda masih anak-anak, kelenjar pineal dan kelenjar timus akan berada dalam kondisi aktif sehingga menghambat perkembangan seksual. Dengan demikian, saat masa pubertas, kelenjar pineal akan mengalami penyusutan dan mengeluarkan sedikit melatonin. Yang ketujuh, kelenjar pankreas. Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbani 1 dan 2. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel-sel penghasil hormon yang tersusun dalam kelompok kecil tersendiri yang dinamakan pulau Langerhans. Ditemukan oleh ahli anatomi Jerman bernama Paul Langerhans. Pulau Langerhans terdiri atas dua tipe sel, yaitu sel alfa yang memproduksi hormon glukagon menjadi faktor hiperglikemik yang mempunyai anti-insulin aktif, sedangkan sel beta yang berfungsi sebagai pembuat insulin. Insulin sendiri merupakan protein kecil yang terdiri dari dua rantai asam amino yang saling dihubungkan oleh ikatan disulfida. Mekanisme kerja insulin. Insulin meningkatkan transfer glukosa ke dalam sel atau jaringan tubuh kecuali otak, tubulus ginjal, mukosa usus halus, dan sel darah merah. Meningkatkan transport asam amino ke dalam sel. Meningkatkan sintesis protein di otak dan hati, menghambat kerja hormon yang sensitif terhadap lipase dan meningkatkan sintesis lipida, meningkatkan pengambilan kalsium dan cairan sekresi. Kekurangan insulin menyebabkan glukosa tertahan di luar sel sehingga dapat berujung kepada penyakit diabetes mellitus. Mekanisme kerja kelenjar pankreas. Dalam pankreas terdapat reseptor yang dapat mendeteksi glukosa dalam darah. Jadi ketika Anda makan sesuatu, pankreas melepaskan enzim pencernaan ke usus halus untuk memecah makanan. Ketika makanan dicerna dan tingkat gizi dalam darah meningkat, pankreas memproduksi insulin untuk membantu tubuh menyimpan glukosa. Sebaliknya, ketika kadar gula dalam tubuh menurun, pankreas memproduksi glukagon untuk mengambil glukosa dalam hati dan sel otot dan didorong ke dalam darah. Yang kedelapan, kelenjar kelamin, yaitu testis dan ovarium. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi, meliputi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Testis merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoa. Ovarium merupakan organ reproduksi pada perempuan yang berfungsi memproduksi sel telur atau ovum. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron dan sel telur. Hormon testosteron berfungsi untuk menentukan sifat kejantanan seperti jenggot, kumis, jakun, perbesaran laring, sehingga suara menjadi lebih berat, serta perkembangan otot secara keseluruhan dan menghasilkan sel mani atau spermatozoid, dan juga mengontrol pekerjaan seks sekunder pada laki-laki. Fungsi utama hormon estrogen adalah sebagai hormon seks wanita dan berhubungan erat dengan sifat alat kelamin primer dan sekunder pada wanita. Sifat-sifat kelamin sekunder pada wanita meliputi perkembangan pinggul dan payudara, munculnya rambut-rambut kelamin, serta terlibat dalam penebalan endometrium maupun dalam pengaturan siklus menstruasi atau siklus estrus pada hewan betina. Fungsi hormon progesteron adalah pengaturan siklus menstruasi, mempengaruhi penebalan dinding endometrium dari uterus dalam persiapan proses nidasi atau implantasi jika terjadi fertilisasi antara spermatozoa dan ovum, dan pada masa kehamilan, dan menaikkan suhu tubuh serta laju respirasi dalam jangka penyesuaian masa awal kehamilan. Pada kehamilan trimester pertama, hormon progesteron dapat mengendalikan gairah seksual, mengentalkan sekret vagina sebagai
bahan proteksi terhadap kemungkinan adanya infeksi, dapat digunakan sebagai kontrasepsi, contoh seperti kontrasepsi oral atau progesteron only pill, atau melalui suntikan, dan persiapan metode laktasi. Mekanisme kerja kelenjar kelamin. Yang pertama, testosteron. Testosteron dalam darah terikat pada protein darah sehingga secara normal tidak melintasi filtrasi glomerulus ginjal. Protein darah pengikat androgen ini adalah ABP. Androgen binding protein disintesis oleh sel Sertoli kemudian ditransfer ke dalam lumen tubulus seminiferus untuk berikatan dengan androgen yang mempengaruhi spermatogenesis menurut Norris 1980. Hampir 100% testosteron dalam plasma darah terikat pada protein, yaitu 65% terikat pada globulin yang disebut gonadal steroid binding globulin atau GBG, dan 33% pada albumin menurut Ganong tahun 1995. Kadar hormon testosteron LH, FSH, dan GnRH secara normal senantiasa dipertahankan dalam keadaan tetap dan dinamis oleh suatu pengaturan umpan balik menurut Graner tahun 1985. Yang kedua, progesteron. Kadar hormon progesteron mencapai titik tertinggi pada saat pertengahan fase luteal dan mengalami penurunan hingga titik terendah pada akhir siklus haid. Namun apabila terjadi konsepsi dan implantasi, maka akan terjadi perkembangan zigot dan mempunyai daerah yang dinamakan trofoblast. Bagian trofoblast ini akan mengeluarkan hormon gonadotropin chorion. Hormon tersebut dapat dijumpai di dalam urin beberapa hari sebelum waktu taksiran masa perdarahan haid yang berikutnya. Yang ketiga, estrogen. Aksi estrogen di sel target membutuhkan reseptor estrogen yang dikendalikan gen pada kromosom. Estradiol merupakan hormon inti, artinya estradiol akan berikatan dengan reseptor lainnya yang berada dalam sel dan mengaktifkan atau deaktivasi transkripsi dalam nukleus. Kompleks estrogen dan reseptor selanjutnya berdifusi ke dalam inti sel dan melekat pada DNA. Estradiol berinteraksi dengan reseptor sel target, yaitu reseptor ER-alpha atau RL beta yang berada di sitoplasma sel. Setelah terjadi pengikatan dengan reseptor estradiol itu, reseptor dapat masuk ke nukleus sel target dan menginduksi pembentukan mRNA. Messenger RNA ini kemudian akan berinteraksi dengan ribosom untuk produksi protein spesifik. Selanjutnya, penyakit dan upaya pencegahan yang terdapat dalam sistem endokrin. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme tubuh dengan naiknya gula darah atau hiperglikemia karena kekurangan hormon insulin, yang mungkin juga terjadi karena hormon insulin tidak bekerja dengan semestinya, menurut Gardner dan Schaubeck tahun 2011. Diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi dua, yakni karena gangguan autoimun karena kelenjar pankreas tidak dapat mensekresi hormon insulin yang biasa disebut dengan diabetes tipe 1. Sementara diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh seseorang tidak menerima insulin dalam jumlah yang cukup sehingga fungsinya tidak optimal, yang menjadikan tubuh kurang peka terhadap insulin atau terjadi resistensi insulin. Dari dua tipe penyakit diabetes mellitus di atas, yang sering terjadi adalah diabetes tipe 2 yang awal mulanya disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu mengatur pola makan, berolahraga, kurangi merokok atau lebih baik untuk tidak merokok, dan menurunkan berat badan berlebihan, menurut Nota Atmojo tahun 2012. Yang kedua, diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan suatu gangguan penyakit yang disebabkan oleh gangguan tingkat sirkulasi pada hormon ADH atau antidiuretik hormon yang berfungsi untuk mengatur cairan dalam tubuh, menurut Gardner dan Schaubeck tahun 2011. Hormon ADH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Penyebab utama terjadinya diabetes insipidus ini adalah produksi hormon ADH berkurang atau ketika ginjal kurang merespon terhadap hormon ADH yang ada dan berakibat ginjal mengeluarkan terlalu banyak cairan dan urin yang dihasilkan menjadi tidak pekat. Upaya pencegahan sampai saat ini belum ditemukan caranya, tetapi dapat ditangani dengan cara meningkatkan konsumsi cairan untuk mencegah dehidrasi dan menghentikan konsumsi obat-obatan yang diduga menjadi penyebab diabetes insipidus. Yang ketiga, sindrom adrenogenital.
Sekresi hormon androgen yang terlalu berlebihan menyebabkan penyakit sindrom adrenogenital ini. Hormon androgen yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini merupakan hormon yang lebih mempengaruhi pria. Apabila seorang wanita menghasilkan hormon androgen yang terlalu berlebihan, maka akan berakibatkan wanita tersebut mempunyai ciri-ciri fisik seperti laki-laki. Pada pria, kelebihan hormon androgen ini akan sulit dideteksi kecuali pada pria ketika masih dalam masa puber, di mana terjadi pembesaran suara, pertumbuhan jenggot, dan munculnya hasrat berhubungan. Kelebihan androgen pada pria dewasa bisa tidak terlalu berpengaruh karena hormon ini merupakan hormon untuk pria. Upaya pencegahannya yaitu tidak ada metode efektif untuk memungkinkan untuk mengasuransikan terhadap LRA. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejadiannya tidak dipengaruhi oleh faktor resiko internal maupun eksternal, tetapi oleh predisposisi genetik. Akibatnya satu-satunya cara pencegahan yang mungkin adalah merencanakan kehamilan di masa depan dengan analisis genetik wajib kedua pasangan, dan pada ibu hamil lebih baik tidak mengunjungi tempat uji coba nuklir dan berjalan di sekitar area dengan kondisi lingkungan yang menekan karena dapat menyebabkan atau memicu aktivasi gen yang rusak. Sekian hasil dari presentasi saya pada hari ini. Jika terdapat salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih.